kiranya nih anak muda, khususnya perempuan mau berkarir seperti Mbak Putri tuh, gimana nih Mbak tipsnya, caranya, atau gimana? Nih gini nih caranya gitu. Oke, tipsnya ya. Kalau saya tipsnya adalah sebagai yang pertama, langkah paling utama adalah pilih partai politik yang tepat. Saya tuh jadi kampanye ya. Jadi saya bersyukur banget saya tuh berada dalam lingkup dan ekosistem politik yang bagi saya sangat luar biasa. Pertama, kenapa saya sangat cinta dengan partai politik saya gitu, dengan PD Perjuangan? Karena pertama, memang saya orang tua saya juga memang sejak kecil menerapkan pemikiran-pemikiran Soekarnois. Kita latar belakang keluarga Soekarnois. Jadi begitu masuk ke PD Perjuangan, ya disinilah rumah bagi saya dan segala harapan-harapan saya terhadap gagasan-gagasan bangsa ini. Kemudian yang kedua, peran partai politik untuk kemudian menempatkan kita sebagai anak muda itu juga penting loh ternyata. Kerap kali banyak partai politik yang menjual kehadiran anak muda di dalam partai politiknya. Tapi ternyata begitu ditetapkan dalam ruang lingkup politik yang berinteraksi, artinya politik praktis, ternyata tidak semua partai politik juga memberikan sepenuhnya kepercayaan bagi anak muda. Tapi partai politik saya, PD Perjuangan misalnya, membuktikan bahwa saya waktu itu dilantik sebagai anggota DPRD termuda usia 25 tahun dan langsung ditetapkan sebagai ketua fraksi. Jadi saya memberikan apresiasi luar biasa, bahkan jadi pertanyaan juga bagi teman-teman lain, kok bisa? Ya ternyata inilah wadah yang tepat bagi anak muda gitu. Jadi pertama saya merasa pemilihan partai politik yang tepat bagi anak muda itu juga menjadi landasan utama. Jadi jangan sampai kemudian kita termakan atau kemudian kita berada dalam ekosistem politik yang tidak tepat, tidak menyalurkan gagasan-gagasan anak muda, karena kemudian jadi gagasan anak muda akan terus terhambat ketika tidak ada penyalur. Dan tadi saya selalu bilang ekosistem politik. Jadi saya tuh merasa berada di dalam ekosistem politik yang tepat banget nih di PD Perjuangan. Jadi jadi PD Perjuangan memberikan saya ruang yang tepat, yang baik untuk kemudian saya menyalurkan ide dan gagasan saya sebagai anak muda dan sebagai seorang perempuan untuk terus bisa berkarir dan berproses di dalam politik melalui anggota DPRD di dalam fraksi PD Perjuangan. Jadi yang pertama selain pemilihan partai politik yang tepat, juga tekad yang kuat ya. Kita kadang nih biasanya anak muda tuh kelemahannya juga biasanya dianggap labil lah. Jadi misalnya hari ini kepengennya A, besok kepengennya udah mencoba hal yang baru lagi. Jadi kita tuh sebagai anak muda tuh yang agak susah adalah biasanya konsisten. Nah saya tuh juga belajar bahwa dulu ayah saya tuh selalu pesan bahwa kamu tuh kuncinya dalam hidup itu adalah hanya dua, yaitu konsisten di dalam pilihan. Artinya kalau saya sudah menentukan suatu pilihan, ya saya harus konsisten dengan pilihan itu. Dan kemudian yang kedua, saya harus jujur terhadap diri saya sendiri. Jadi dengan mengacu kepada dua pijakan itu, saya selalu belajar bahwa oh ya ternyata ini yang dimaksud oleh ayah saya untuk belajar melakukan konsistensi, untuk kemudian bisa terus konsisten ke dalam garis perjuangan. Karena kadang yang namanya anak muda nih juga kadang udah saya lagi seneng-senengnya berkreasi, lagi seneng, ntar mudah banget tuh terdistract dengan hal-hal yang lain gitu. Misalnya tiba-tiba saya lagi suka membahas tentang politik, tiba-tiba saya suka lagi membahas tentang fashion, tiba-tiba membahas lagi tentang isu-isu ibu rumah tangga. Jadi sangat sulit untuk melakukan konsistensi terhadap garis perjuangan. Tapi di situ saya belajar bahwa untuk memiliki sebuah integritas di dalam berpolitik, ya kita harus menjadi seorang individu yang harus bisa konsisten. Jadi selain tadi iklim politik yang tepat, kemudian yang kedua konsistensi dan ketegasan kita, kemudian yang ketiga juga mungkin mental ya. Mental dalam arti mental ini banyak, tentu saya selalu sampaikan, ke dalam politik tuh nggak hanya enak-enaknya aja. Mungkin teman-teman lihat, oh iya enak ya berinteraksi dengan masyarakat, diterima, dapat sambutan yang baik. Padahal tidak semudah itu. Saya juga tentu ketika berinteraksi dengan masyarakat juga mungkin banyak latar belakang pemikiran masyarakat, baik yang tadinya sepakat dengan gagasan saya maupun tidak. Jadi kita juga harus kemudian belajar menerima aspirasi bukan hanya oleh orang-orang yang mendukung saya saja misalnya ketika di pileg. Jadi
Mbak Putri saya mau minta tolong dong disalurkan aspirasinya, saya nggak boleh lagi tuh pilih-pilih, emang Bapak dulu milih saya, nggak boleh tuh kayak gitu. Karena ketika kita sebagai anggota dewan ya kita harus menyerap seluruh aspirasi yang memang ada di daerah pemilihan kita. Jadi kuat mental tuh dalam arti ya kita juga harus memang terbiasa dengan kritik orang lain dan terutama kritik yang membangun ya, jadi itu penting banget. Kemudian itu tadi seperti iklim-iklim politik yang biasanya kalau terhadap perempuan dan anak muda emang bisa nih, atau misalnya emang udah cukup pengalaman nih, nah seperti itu kita juga harus bisa punya mental yang kuat sehingga akhirnya kita menjadikan itu bukan sebagai sebuah musibah lah gitu, jadi sebagai sebuah tantangan, oh ternyata bisa kok gitu, saya cukup membuktikan kepada orang-orang yang selama ini menganggap bahwa anak muda kurang pengalaman, kurang kompetensi dan segala macam, ternyata bisa kok gitu. Kemudian Gitu. menurut Mbak Putri nih, seberapa penting partisipasi perempuan di dalam dunia politik? Karena kita tahu kan kalau di Indonesia tuh partisipasi perempuannya rendah. Nah, penting nggak sih perempuan itu bergabung di dalam dunia politik? Penting banget. Jadi saya tuh selalu menyuarakan ya, ada banyak banget nih kebijakan kita yang kalau tanpa gagasan perempuan maka belum tentu bisa terakumulasi dengan baik. Artinya peran perempuan tuh memang ada dalam semua segmentasi, baik dari pembangunan manusia, pembangunan sumber daya alam gitu, dan semuanya tuh ada semua keterlibatan perempuan. Jadi saya tuh juga selalu menghimbau kepada perempuan yang pengen berpolitik, ya berpolitiklah dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi misalnya contoh saat ini ada undang-undang keterlibatan perempuan, misalnya afirmasi, ternyata banyak juga yang perempuan hanya ikut dalam kontestasi politik hanya untuk memenuhi kuota tersebut. Kan sangat sayang gitu loh. Jadi mereka nggak benar-benar mau berpolitik, atau keburu takut berpolitik dengan stigma bahwa aduh nanti nggak bisa ngurus keluarga, aduh nanti nggak bisa, takut kebutuhan politiknya tidak terpenuhi dan segala macam. Padahal sebenarnya kalau itu dijalani dengan berbarengan itu nggak jadi masalah gitu loh. Makanya saya selalu mendukung bahwa perempuan penting banget untuk berpolitik, karena nggak mungkin kebijakan itu diambil hanya dari sisi maskulinitas saja gitu loh. Bahkan dalam kebijakan anggaran, kebijakan pembangunan infrastruktur dan semacamnya, perlu pentingnya peranan dan sentuhan perempuan dalam seluruh aspek pembangunan kota ini. Jadi kalau ditanya seberapa penting ya penting, sangat penting gitu loh. Jadi saya nggak mau lagi tuh disebut bahwa perempuan sebagai kaum yang termarginalkan, tidak memiliki suara, tidak memiliki gagasan yang perlu didengar. Saya nggak mau lagi, karena saya beranggapan bahwa perempuan-perempuan Indonesia, terlebih di Kota Tangerang Selatan, mereka semua sudah pinter, sudah melek politik, sudah memiliki gagasan yang kuat untuk pembangunan kota ini. Jadi saya berharap bahwa peran-peran perempuan bukan hanya terbatas pada ruang-ruang domestik saja, tapi juga ke dalam penentuan kebijakan, baik dari kebijakan pembangunan kota maupun sampai dengan tingkatan kebijakan nasional gitu. Oke Mbak Putri, terima kasih banyak sudah berbincang singkat dengan tribunbanten.com. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, itu dia Tribuners, bincang singkat kita dengan Putri Ayu Anisya. Dari sosok Putri Ayu Anisya, kita membuka mata bahwa perempuan dapat berkarya, perempuan milenial dapat bergerak dan mengambil peran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.